Selamat datang di cerita yang akan mengungkap sisi gelap dunia yang tidak pernah kita sangka. Sebuah kisah penuh intrik, kebenaran yang tersembunyi, dan pertarungan antara keadilan dan ketidakadilan. Pada episode kali ini, kita akan mengikuti perjalanan mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik sindikat TKI ilegal yang selama ini meresahkan banyak pihak. Sebuah kejutan besar menanti di akhir cerita, yang pastinya akan membuat kalian tercengang. Tapi, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk berinteraksi. Setelah mendengarkan cerita ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang kalian pikirkan tentang kisah ini? Apakah ada pesan yang bisa diambil? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai cerita ini dan lihat bagaimana kebenaran akan terungkap. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta mendadak ramai oleh kerumunan wartawan dan petugas. Sebuah peti jenazah berbalut bendera merah putih tiba dari Arab Saudi. Di atas peti itu tertulis nama Sulastri, seorang tenaga kerja wanita yang dikabarkan meninggal karena jatuh dari lantai 5 apartemen majikannya. Namun, kecurigaan mulai menyeruak saat tubuh jenazah ditemukan penuh bekas pukulan dan lebam. Di antara kerumunan itu, Ranti, adik kandung Sulastri, menangis histeris. Ia menolak mempercayai bahwa kakaknya tewas karena kecelakaan. Bersama seorang aktivis buruh migran bernama Firdaus, Ranti membawa kasus ini ke media sosial. Tagar keadilan untuk Sulastri mendadak viral, membuat kasus ini menarik perhatian banyak pihak. Firdaus menemukan fakta bahwa Sulastri bekerja di Arab Saudi secara ilegal, melalui jalur penyalur gelap. Nama agen pengirimnya, PT Bintang Timur Mandiri, mulai disebut-sebut. Namun perusahaan itu sulit dilacak keberadaannya. Nomor telepon mati, alamat kantor kosong. Semua seakan lenyap di telan bumi. Di balik layar, seseorang bernama Togar, mantan pejabat imigrasi yang kini menjadi tokoh bisnis ternama, tampak gelisah. Ia menonton berita kematian Sulastri dengan raut cemas. Ia tahu, jika kasus ini dibongkar hingga ke akar, namanya bisa terseret. Togar menyimpan terlalu banyak rahasia, dan ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghancurkannya. Sementara itu, Ranti dan Firdaus mulai menyusuri jejak keberangkatan Sulastri. Mereka menemukan sebuah catatan kecil dalam tas almarhumah. Di situ tertulis nomor rekening seseorang bernama Bu Murni dan satu kalimat, "Kalau aku mati, cari dia." Babak baru pun terbuka, membawa mereka ke lorong-lorong gelap yang menyembunyikan jaringan perdagangan manusia lintas negara, dengan pelindung kuat di belakangnya. Mereka belum tahu bahwa Bu Murni bukan sekadar perantara. Ia adalah kunci utama yang akan membuka segalanya. Silakan ketik lanjutkan untuk membaca bab berikutnya. Ranti dan Firdaus akhirnya menemukan alamat Bu Murni, seorang wanita parubaya yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Bekasi. Awalnya, Bu Murni tampak enggan bicara. Tatapannya kosong, suaranya bergetar saat melihat wajah Ranti. Setelah desakan penuh emosi, ia akhirnya membuka mulut. "Aku nggak sengaja ikut jauh, dulu cuma disuruh bantu tanda tangan dan antar anak-anak itu ke bandara. Tapi sekarang mereka mulai habisin saksi," bisik Bu Murni dengan suara pelan. Bu Murni mengaku sudah lama bekerja sebagai penghubung lokal, mencari calon pekerja dari desa-desa miskin. Ia menyebut satu nama yang membuat Firdaus terdiam, Pak Togar. Menurutnya, Togar adalah bos besar yang mengatur semua jalur ilegal ke luar negeri. Dari paspor palsu, suap ke oknum petugas, hingga koneksi ke sindikat luar negeri. Mereka punya kaki di mana-mana. Polisi, imigrasi, bahkan beberapa pejabat daerah. "Sekali kalian usik, kalian bakal diincar," ujar Bu Murni gemetar. Firdaus diam. Nama Togar bukan nama asing. Ia adalah mantan kepala imigrasi wilayah yang pensiun dini dan tiba-tiba muncul sebagai pengusaha sukses di bidang pengiriman tenaga kerja. Tapi selama ini tak pernah ada yang berani menyentuhnya.
Semua bukti selalu hilang, saksi bungkam, kasus menguap. Malam itu, Firdaus menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti, sebelum kalian jadi jenazah selanjutnya. Namun, tekad Ranti justru semakin membara. Ia percaya kakaknya dibunuh karena tahu terlalu banyak. Dan kini, ia tak akan berhenti sebelum semuanya terungkap. Tanpa mereka sadari, sebuah mobil hitam mengikuti dari kejauhan. Kamera tersembunyi merekam setiap langkah mereka. Bahaya semakin dekat, tapi keduanya tetap melangkah. Karena di ujung lorong gelap itu, ada satu nama yang harus mereka bongkar, Togar. Silakan ketik lanjutkan untuk membaca bab berikutnya. Pagi itu, Firdaus menghubungi seorang temannya yang bekerja di bagian siber Bareskrim, bernama Damar. Mereka sepakat bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi kecil di Cibubur. Damar membawa sesuatu yang mengejutkan, backup data dari handphone almarhumah Rina yang diam-diam disimpan pihak keluarga, dan baru diberikan ke polisi setelah kasusnya dianggap tertutup. Dari data itu, ditemukan satu rekaman suara berdurasi 5 menit. Suara Rina terdengar berbisik, seolah sedang merekam secara diam-diam di tengah pertemuan rahasia. Dia sebutkan pengiriman ke Makau. Lalu kode cincau hitam sebagai sandi transaksi. Dan dia menyebut nama Togar. Suara Rina terputus-putus karena latar belakang bising. Tak hanya itu, ditemukan pula foto paspor-paspor palsu dengan watermark perusahaan legal penyalur tenaga kerja, padahal sebagian dari mereka dikirim tanpa dokumen resmi. Perusahaan itu ternyata milik istri Togar, yang bernama Linda Santika, dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Ranti menggenggam ponsel sambil bergetar. Semua potongan mulai terhubung. Kakaknya menyamar sebagai pekerja biasa untuk menyelidiki pengiriman ilegal ke Makau, tetapi ia ketahuan. Firdaus menghubungi rekan jurnalis internasionalnya yang kini bekerja untuk sebuah media di Hong Kong. Dari sana, ia mendapat laporan bahwa Makau jadi tempat transit gelap untuk TKI ilegal, sebelum sebagian dipekerjakan di tempat-tempat berisiko seperti pabrik narkoba, tempat hiburan malam, bahkan jaringan pencucian uang. Tak lama setelah itu, Ranti mulai diteror. Sebuah paket berisi kepala boneka berdarah palsu dikirim ke rumah kontrakannya. Di dinding kamar, seseorang menyemprotkan tulisan merah, "Berhenti," atau "Nyawamu gantian." Tapi semua itu tak menyurutkan langkah mereka. Malam itu, Ranti memandang langit sambil menggenggam kalung peninggalan Rina. Di dalam kalung itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini luput, microchip kecil, hampir tak terlihat, tersembunyi di sela liontin. Mereka pun segera membawanya ke Damar. Dan saat chip itu dibuka, muncul sebuah file video berdurasi panjang, berisi rekaman transaksi dan pertemuan dengan seseorang yang wajahnya buram, tapi memiliki ciri khas, cincin batu akik merah darah di jari tengah. Firdaus mengenali cincin itu. Itu milik Togar. Silakan ketik lanjutkan untuk membaca bab berikutnya. Video dalam chip liontin itu memperlihatkan adegan menegangkan di sebuah ruangan gelap berisi meja kaca dan tumpukan koper hitam. Suara Togar terdengar samar tapi jelas, menyebut nama-nama daerah pengiriman dan jumlah uang yang diterima dari tiap kepala. Ranti menatap layar laptop dengan mata yang membelalak. Dia memperdagangkan manusia seperti barang. Tangannya mengepal. Damar lalu memperlambat rekaman itu, dan akhirnya menangkap satu detail penting, sebuah logo kecil di sisi koper hitam. Logo itu identik dengan lambang perusahaan ekspedisi legal milik negara, tapi diubah sedikit agar tak mudah dikenali. Firdaus segera menelusuri dokumen perusahaan itu, dan terkejut ketika menemukan bahwa salah satu komisarisnya adalah pensiunan pejabat kementerian. Namanya terdaftar sebagai Rahmat Suryana, mantan Dirjen Ketenagakerjaan yang pensiun dini dengan alasan kesehatan. Namun yang lebih mencengangkan, dalam sebuah laporan internal yang sempat bocor ke whistleblower, terungkap bahwa Rahmat ternyata pernah menerima aliran dana dari yayasan sosial fiktif yang didirikan Linda Santika, istri Togar.
Aliran dana itu mencapai miliaran rupiah. Firdaus dan Ranti akhirnya nekat mengikuti pengiriman koper hitam yang akan diberangkatkan dari sebuah gudang di Karawang. Mereka menyamar sebagai kurir freelance. Di tengah pengawalan ketat dan suasana mencekam, mereka berhasil masuk dan menyaksikan langsung koper-koper disusun dalam truk besar. Namun saat hendak mundur dari tempat itu, seseorang mengenali Ranti. Wajah lelaki itu penuh luka bekas bakar rokok. Ia mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Ranti berdiri. "Kau mirip kakakmu. Tapi sayang, dia terlalu penasaran, jadi kami kirim dia ke laut." Firdaus cepat menarik Ranti menjauh. Mereka nyaris tertangkap, tapi berhasil lolos setelah truk mereka dihentikan patroli polisi karena plat nomor palsu. Malamnya, Ranti menangis. Tangis bukan hanya karena takut, tapi juga karena marah. Mereka baru saja menyentuh lapisan pertama dari sindikat besar yang sudah bercokol hingga ke jantung birokrasi. Tapi ia tahu, tak ada jalan kembali. Kakaknya telah membayar dengan nyawa. Dan kini, gilirannya membawa semua ke permukaan. Silakan ketik lanjutkan untuk membaca bab berikutnya. Keesokan harinya, Firdaus dan Ranti kembali ke markas mereka dengan membawa seluruh bukti yang mereka kumpulkan. Laptop dan rekaman video kini menjadi senjata utama mereka untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang berada di balik sindikat perdagangan manusia ini. Namun, rasa takut mulai menghantui mereka. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa jelas, mengintai dari setiap sudut rumah. Firdaus, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan kekhawatirannya. "Mereka pasti tahu kita mulai mendekat terlalu dekat. Mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja." Ranti memandang Firdaus dengan penuh tekad. "Tidak ada yang akan menghentikan kita sekarang. Kita harus menyelesaikan ini." Setelah berjam-jam meneliti dan menganalisis dokumen yang mereka miliki, mereka menemukan pola yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, sindikat ini tak hanya mengirimkan pekerja ilegal ke luar negeri, tetapi juga terlibat dalam perdagangan organ manusia, dengan sebagian besar korbannya berasal dari daerah-daerah miskin yang terpencil. Keberanian mereka mulai diuji ketika Firdaus mendapat informasi bahwa rahasia besar ini melibatkan lebih dari sekadar para pejabat yang ada di atasnya. Bahkan, para anggota keluarga dari pihak yang berkuasa juga terlibat langsung dalam pengaturan jalur pengiriman manusia. Ranti memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh mengenai Rahmat Suryana dan koneksinya dengan pejabat-pejabat lainnya. Mereka kemudian menemukan bahwa mantan dirjen tersebut memiliki hubungan erat dengan seorang pengusaha besar yang dikenal di dunia internasional. Pengusaha tersebut ternyata adalah kaki tangan utama dalam sindikat ini, yang telah berkolaborasi dengan Togar dan Linda Santika dalam mengatur jalur pengiriman manusia dan transaksi ilegal. Namun, pengungkapan yang mereka lakukan bukan tanpa konsekuensi. Dalam malam yang gelap, rumah Firdaus dikepung oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Tanpa ragu, Firdaus memberi instruksi untuk mengamankan semua bukti dan menyiapkan rencana darurat. Saat itulah mereka mendengar suara ketukan keras di pintu. "Buka pintunya. Kami tahu kalian ada di dalam." Suara keras itu menggema di malam yang sunyi. Dengan napas tertahan, Firdaus dan Ranti segera bersembunyi di dalam ruang bawah tanah, sementara mereka mendengar langkah-langkah berat mendekat. Hati mereka berdebar kencang, menyadari bahwa mereka kini tak hanya bertarung melawan sindikat yang mengerikan, tapi juga melawan waktu. Silakan ketik lanjutkan untuk membaca bab berikutnya. Kegelapan malam semakin pekat ketika Firdaus dan Ranti bersembunyi di ruang bawah tanah, perasaan cemas menguasai mereka. Suara langkah kaki di luar semakin mendekat, seolah menghitung detik menuju saat mereka ditemukan. Dalam keheningan itu, hanya suara detakan jantung yang terdengar jelas di telinga mereka. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" bisik Ranti, dengan wajah pucat pasi. Firdaus menatap Ranti dengan mata yang penuh tekad. "Kita bertahan, Ranti. Mereka pasti mencari bukti yang kita simpan.
Kalau mereka menemukannya, kita akan kalah. Tiba-tiba, suara pintu dibuka dengan paksa dan langkah-langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Firdaus berbisik, "Tenang, mereka hanya beberapa langkah lagi. Kita harus segera keluar dari sini." Mereka bergerak cepat, mematikan semua alat komunikasi dan menuruni tangga ke bagian belakang rumah yang terhubung dengan sebuah lorong tersembunyi. Firdaus tahu jalur ini, karena itulah satu-satunya tempat yang aman untuk mereka bersembunyi jika keadaan semakin berbahaya. Di luar, 2 mobil hitam meluncur cepat memasuki halaman rumah. Keluar dari kendaraan itu, beberapa orang dengan wajah dingin dan ekspresi penuh ancaman langsung bergegas menuju pintu depan. Firdaus dan Ranti berlari menyusuri lorong, menuju pintu belakang yang mengarah ke sebuah hutan kecil yang terletak di belakang rumah. Namun, mereka tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Pengejaran akan segera dimulai. Dengan nafas yang terengah-engah, keduanya melesat ke dalam hutan, berusaha menutupi jejak mereka. Ranti, yang baru saja mengenal medan ini, sedikit terengah-engah, tetapi Firdaus dengan cepat menariknya untuk berlari lebih cepat. Kita harus sampai ke tempat yang aman sebelum mereka mengejar. Di tengah malam yang gelap, mereka berlari tanpa tahu pasti kemana arah tujuan mereka. Yang mereka tahu, mereka harus keluar dari kawasan itu. Mereka tak bisa membiarkan sindikat itu menang. Setelah berlari beberapa waktu, mereka tiba di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian. Firdaus segera menghubungi teman lama yang bisa dipercaya, seorang pengacara bernama Dedi yang dikenal karena kepiawaiannya dalam menangani kasus-kasus besar. "Kami dalam bahaya," kata Firdaus melalui telepon, suaranya terdengar gelisah. "Bantu kami segera." Dedi menyarankan agar mereka tetap berada di desa itu untuk sementara waktu dan berjanji akan menghubungi pihak berwenang. Namun, Firdaus merasa bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pihak luar. Terlalu banyak orang yang terlibat dalam sindikat ini. Mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Firdaus dan Ranti menyadari satu hal penting. Bukan hanya mereka yang bisa mengungkap kebenaran ini, tetapi juga kebenaran yang tersembunyi di balik masa lalu Togar, Rahmat Suryana, dan semua orang yang terlibat. Mereka harus menggali lebih dalam dan mencari jalan untuk membongkar seluruh jaringan ini. Namun, siapa yang akan menjadi sekutu mereka dan siapa yang akan menjadi musuh, mereka tak bisa lagi percaya sepenuhnya pada siapapun. Setelah malam yang penuh ketegangan, Firdaus dan Ranti memutuskan untuk tetap bersembunyi di desa terpencil itu selama beberapa hari. Hanya sedikit orang yang mereka percayai dan Dedi, sang pengacara, adalah satu-satunya harapan mereka untuk membongkar sindikat gelap yang telah lama beroperasi di bawah radar. Namun, Firdaus tahu, setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada ancaman yang tak terhindarkan. Ketika fajar mulai menyingsing, Firdaus merenung di bawah pohon besar, memikirkan langkah selanjutnya. Rahmat Suryana, dia pasti punya banyak informasi tentang jaringan ini, gumamnya, penuh kebingungan. Namun, ia tahu, untuk mendekati Rahmat, mereka harus menghadapi lebih banyak rintangan. Rahmat bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Ranti yang sejak tadi hanya diam, mendekat dan berbicara dengan suara pelan. "Firdaus, bagaimana jika kita melibatkan pihak yang lebih besar? Jika Dedi benar-benar bisa menghubungi pihak berwenang, mungkin kita bisa menangkap orang-orang yang lebih berpengaruh dalam sindikat ini." Firdaus menggelengkan kepala. "Tidak, kita tidak bisa terlalu bergantung pada orang luar. Jika kita melibatkan polisi, mereka bisa saja memberi informasi pada orang-orang yang kita lawan. Ini harus kita tangani sendiri." Sementara itu, di tempat yang jauh, Rahmat Suryana duduk di ruang kantornya yang elegan, memandang langit di luar jendela besar. Pemikiran tentang Firdaus dan Ranti mengganggunya. Ia tahu bahwa sindikat ini sedang berada dalam bahaya besar, dan kebenaran yang tersembunyi di baliknya bisa mengubah segalanya. Tapi ia juga menyadari, dengan posisi dan masa lalunya yang penuh rahasia,
Tidak mudah untuk keluar dari situasi ini tanpa mengorbankan banyak hal. Di tengah kebingungannya, Rahmat menerima sebuah telepon yang tidak dikenalnya. Dengan rasa curiga, ia mengangkatnya. "Siapa ini?" "Saya yang selama ini Anda cari," jawab suara di ujung telepon itu dengan tenang. "Saya tahu apa yang terjadi dengan Togar, dan saya tahu siapa Anda sebenarnya. Kalau Anda ingin bertahan, kita harus bekerja sama." Rahmat terdiam, merasakan ketegangan yang mulai merayapi dirinya. Ia tahu suara itu, namun siapa yang berani menghubunginya dengan begitu tegas? Di sisi lain, Firdaus dan Ranti memutuskan untuk menemui Dedi di sebuah tempat yang aman, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dedi sudah menunggu mereka, dan raut wajahnya terlihat serius. "Ada perkembangan," katanya segera begitu mereka masuk. "Saya baru saja menerima informasi bahwa salah satu orang yang sangat dekat dengan Togar, seorang mantan pejabat, mulai menarik diri dari sindikat ini. Jika kita bisa menemui orang itu, mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak bukti." Firdaus menatap Dedi dengan tajam. "Siapa dia?" Dedi menarik napas panjang, "Seorang yang tidak pernah kita duga. Seorang mantan pejabat tinggi yang sangat terlibat dalam jaringan ini. Namanya Rahmat Suryana." Firdaus terkejut mendengar nama itu. Semua perasaan campur aduk antara percaya dan tidak. Rahmat Suryana? Mantan pejabat itu? Ranti yang mendengarkan percakapan itu juga tampak terkejut. "Apa maksudmu? Kenapa dia terlibat?" Dedi menjelaskan lebih lanjut, Rahmat adalah orang yang sangat cerdas, dan dia memiliki pengaruh besar. Tapi dia juga memiliki banyak musuh. Mungkin sekarang dia mulai merasa terancam, dan dia berusaha keluar dari permainan ini. Firdaus tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika mereka bisa bertemu langsung dengan Rahmat dan mendapatkan informasi darinya, semuanya akan berubah. Tetapi itu tidak akan mudah, karena Rahmat bukan orang yang mudah diakses. Mereka harus memutuskan, apakah mereka akan mencari Rahmat dan berhadapan langsung dengannya, atau terus bersembunyi dan berusaha mengumpulkan bukti lebih banyak lagi. Suasana semakin menegangkan, dan Firdaus merasa bahwa langkah berikutnya akan sangat menentukan. Kini mereka tidak hanya harus menghadapi sindikat yang kuat, tetapi juga orang-orang yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga sebelumnya. Langkah Firdaus dan Ranti semakin mantap setelah mendengar nama Rahmat Suryana. Mereka tahu bahwa keberadaan Rahmat adalah kunci untuk mengungkapkan jaringan besar yang sudah lama beroperasi. Namun, untuk menemui Rahmat, mereka harus menghadapi berbagai risiko besar. Orang-orang yang terlibat dalam sindikat ini tak segan-segan untuk menyingkirkan siapa saja yang menghalangi mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Malam itu, di rumah kecil tempat mereka bersembunyi, Firdaus, Ranti, dan Dedi duduk bersama merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dedi mengeluarkan peta dan beberapa catatan yang baru saja dia kumpulkan. Rahmat sering datang ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. "Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita," kata Dedi dengan tegas. Firdaus mengangguk. "Kita harus pergi ke sana malam ini. Jika kita berhasil menemui dia, ini bisa mengubah segalanya." Ranti yang sebelumnya merasa cemas, mulai melihat ada harapan di balik kegelapan. "Apakah kita akan melibatkan polisi?" tanyanya. Firdaus menatapnya dengan serius. "Tidak. Ini harus tetap antara kita. Kita tidak bisa mempercayai siapapun sekarang." Mereka memutuskan untuk berangkat menuju kafe tersebut dengan hati-hati, menyelusuri jalanan yang sepi. Di tengah perjalanan, Firdaus tak bisa menahan rasa gelisah yang menguasai pikirannya. Sepertinya, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat dengan kenyataan yang mengerikan. Sesampainya di kafe, suasana agak sepi, hanya beberapa orang yang duduk di pojok ruangan. Firdaus dan Ranti mengamati sekitar dengan hati-hati, mencoba mencari tanda-tanda bahwa Rahmat ada di sana.
Tak lama kemudian, seorang pria dengan wajah tegas memasuki kafe. Firdaus mengenali wajah itu dengan cepat. Itu adalah Rahmat Suryana. Rahmat duduk di meja dekat jendela, memesan secangkir kopi. Firdaus dan Ranti berjalan perlahan menuju meja itu. Ketegangan mulai terasa, dan jantung Firdaus berdetak semakin kencang. Mereka harus memastikan bahwa percakapan ini akan membawa mereka pada titik terang. Rahmat Suryana. Firdaus akhirnya bertanya, suaranya terkejut namun penuh keyakinan. Rahmat menoleh, matanya tajam menilai. Firdaus, Ranti. Aku tahu kalian akan datang. Tapi kalian harus tahu, ini bukan permainan yang sederhana. Ada banyak hal yang bisa terjadi setelah ini. Firdaus menundukkan kepala, mencoba menahan amarah yang mendidih. Kami tahu cukup banyak tentang sindikat ini, Rahmat. Dan kami tahu kamu terlibat lebih dalam daripada yang kau tunjukkan. Kami bisa membuatmu berhenti sekarang, atau kami bisa melanjutkan dan mengungkap semua yang ada di balik ini. Rahmat terdiam sejenak, menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya, ia membuka mulut. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Sindikat ini jauh lebih kuat daripada yang kalian kira. Mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan siapa saja yang mengancam mereka. Firdaus tak gentar. Kami hanya ingin kebenaran, Rahmat. Semua orang yang terlibat harus membayar. Rahmat menghela napas panjang, lalu menatap kedua orang itu dengan serius. Kalau kalian benar-benar ingin melawan mereka, maka kalian harus siap untuk membayar harga yang sangat mahal. Tapi aku bisa membantu kalian. Aku sudah lelah dengan semuanya. Dia mulai menceritakan tentang segala hal yang terjadi selama bertahun-tahun, tentang jaringan yang mengatur pengiriman TKI ilegal dan bagaimana dia terjebak dalam permainan berbahaya ini. Rahmat akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak pernah sepenuhnya setuju dengan sindikat tersebut, tetapi posisinya yang tinggi membuatnya sulit untuk keluar tanpa menanggung risiko besar. Firdaus dan Ranti mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Rahmat. Ini adalah kesempatan mereka untuk meruntuhkan sindikat besar yang telah memakan banyak korban. Namun, sebelum percakapan bisa berlanjut lebih jauh, suara sirene polisi mulai terdengar dari luar. Dedi yang telah mengatur segalanya untuk memastikan mereka tetap aman, memberi isyarat bahwa waktunya sudah habis. Kalian harus pergi sekarang, teriak Dedi dari luar kafe. Dengan cepat, Firdaus dan Ranti berdiri, dan Rahmat ikut bergabung dengan mereka, tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk keluar dari kegelapan. Mereka berlari keluar dari kafe, mengejar cahaya harapan yang masih samar. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bersembunyi dan berjuang melawan sindikat, Firdaus dan Ranti berhasil membawa bukti yang cukup untuk menggulingkan jaringan besar ini. Rahmat Suryana menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang, dan sindikat yang telah lama beroperasi itu akhirnya runtuh. Kisah ini berakhir, tetapi perjalanan mereka untuk melawan ketidakadilan takkan pernah berhenti. Mereka tahu bahwa masih banyak kebenaran yang harus ditemukan, dan mereka berjanji untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Cerita ini pun ditutup dengan sebuah harapan baru, bahwa di dunia yang penuh kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebenaran, meskipun seringkali terhalang oleh kebohongan dan ketidakadilan, pada akhirnya akan terungkap. Dalam hidup, kita harus berani menghadapi kenyataan dan melawan ketidakadilan, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan katakanlah, kebenaran itu telah datang dan yang batil itu telah lenyap." Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra 81. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran selalu akan menang pada akhirnya, meskipun dalam perjalanan menuju kebenaran itu banyak tantangan yang harus dihadapi.
Cerita ini adalah sebuah kisah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan untuk diambil hikmahnya. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.